Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim qabla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah masih memberikan kita kenikmatan, yaitu nikmat kesehatan, nikmat Islam, dan yang paling terpenting adalah nikmat sunnah. Sehingga kita selalu mengucapkan alhamdulillah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat ini adalah yang perlu kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka sekali-sekali tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kemudian yang kedua, tak lupa juga kita untuk selalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang senantiasa kita curahkan kepada beliau, kita mendapat syafaat di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Membahas tentang pemuda, maka sudah pantas kita sebagai pemuda meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terlintas di pikiran kita, maka pemuda banyak sekali yang terlalai akan gemerlapnya dunia. Mereka pemuda lalai akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang ingin saya sampaikan, nasihat singkat mengenai pemuda. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benar, yang namanya pemuda pasti memiliki kekuatan, memiliki fisik yang baik, memiliki tampan wajah yang ganteng. Namun, ayyuhal ikhwah, saudaraku, bahwasanya di masa muda ini kita akan mempertanggungjawabkan atas apa yang kita lakukan di masa muda kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'alu an khamsin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah bergerak kaki seorang hamba kecuali pada hari kiamat, kecuali ditanya dengan 5 hal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah an syababihi fima afna, an syababihi fima abla. Masa mudanya untuk apa ia gunakan? Maka dari ini, ayyuhal ikhwah, teman-temanku, para pemuda, hendaklah kita memanfaatkan waktu muda kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Pada masa muda ini adalah masa keemasan. Masa yang mana kokohnya negara, kokohnya suatu agama disebabkan oleh pemuda. Betapa banyak pemuda di luar sana yang mereka melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka foya-foya menghabiskan waktu mereka demi membuang waktu mereka, demi meluapkan hawa nafsu mereka. Karena kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah itu kagum dengan pemuda yang menghabiskan waktunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan hawa nafsunya, tidak membuang waktunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Innallaha ya'jibu min syabin laisat lau sabwah. Sungguh Allah itu kagum dengan pemuda yang dia tidak meluangkan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk memberikan nasihat ini agar kita bisa berpikir sebagai anak muda untuk menjayakan agama Islam. Karena ayyuhal ikhwah, kita ketahui bahwa agama Islam, orang-orang Islam terdahulu, mereka berjaya dengan pemuda. Yang kita ketahui adalah Muhammad Al-Fatih, pemimpin yang dia diutus menjadi pemimpin di masa muda. Umur beliau sekitar 18 tahun atau 21 tahun. Kemudian banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang mereka mengiringi dakwah Nabi untuk menjayakan, untuk menaikkan bendera Islam. Yaitu salah satunya adalah Mus'ab bin Umair. Dia adalah pemuda yang dia memberikan kontribusinya kepada Islam sehingga Islam menjadi jaya. Kemudian banyak lagi sahabat Nabi, yaitu adalah Ali bin Abi Thalib. Dia adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat luar biasa, muda, namun dia juga bisa memberikan ilmunya, memberikan semangatnya untuk Islam. Daripada itu ayyul ikhwah, sahabatku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekarang, mulai sekarang kita kuatkan pondasi kita sebagai pemuda, kuatkan jiwa kita sebagai pemuda untuk meraih masa depan kita yang terang, yaitu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ayyuhal ikhwah, ketahuilah wahai pemuda saudaraku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika pemuda hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan naungi dia di mana hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana Allah akan menaungi pemuda itu, menaungi golongan itu. Dan Allah tidak akan menaungi kecuali orang-orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ta'atillah, yaitu pemuda yang dia hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, kita lihat pemuda yang banyak menghabiskan waktunya untuk berkendaraan, bahkan mereka foya-foya menghabiskan waktu dan uang mereka hanya hal yang sia-sia. Itu adalah pemuda yang biasa yang kita lihat. Namun ada pemuda yang sangat luar biasa, yaitu pemuda yang dia hidup untuk menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah ketika pemuda itu hidup, ketika pemuda itu menjalankan seluruh amal ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mendapatkan ganjarannya, mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Karena berbeda ikhwan, ada orang tua yang taat dengan pemuda yang taat, maka Allah lebih kagum dengan pemuda yang taat daripada orang tua yang taat kepada Allah. Karena kenapa? Karena Allah memberikan kekuatan di masa mudanya. Apapun yang ia inginkan, mudah ia lakukan. Namun karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan itu semua demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat pada diri saya sendiri, kemudian pada hadirin yang mendengarkan, khususnya kaum muda yang masih banyak melalaikan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang, wahai anak muda, bergeraklah menuju surganya Allah dengan meningkatkan ketakwaan kita, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita jauhi segala larangan-larangan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.